Ya, selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kunjungan Mahfud MD ke Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya, Tribuners, diketahui bahwasannya pada hari ini, Rabu 31 Januari 2024, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung untuk kali keduanya. Dan diketahui pada saat ini, Mahfud MD sedang bertolak menuju ke Lampung Utara untuk melaksanakan istighosah dan juga doa bersama untuk kemenangan Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024. Sebelum datang ke Lampung Utara, Tribuners, Mahfud MD berkunjung ke Lampung Tengah, di mana katanya jika kita melihat pada informasi sebelumnya bahwasannya seharusnya Mahfud MD ini akan mengumumkan terkait dengan pengunduran dirinya sebagai Menteri Polhukam. Namun ternyata Mahfud MD melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwasannya dirinya tidak menyinggung terkait dengan hal tersebut dan akan menyampaikan keputusan jika sudah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum berkunjung ke Lampung Tengah pada pagi tadi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mahfud MD melakukan kampanye akbar terlebih dahulu, tepatnya di lapangan Merdeka Lampung Timur. Di sana Mahfud MD ditemani oleh Yeni Wahid ini datang dan juga melakukan kampanye akbarnya untuk bisa memenangkan mereka dalam pemilu 2024. Bahkan Tribuners, pada saat di lapangan Merdeka Lampung Timur ini kedatangan Mahfud MD disambut ribuan Srikandi pendukung Ganjar Mahfud yang sudah menantikan kehadirannya sejak pagi tadi dengan mengenakan pakaian serba merah ya. Jadi bisa dilihat bahwasannya di lapangan Merdeka ini masyarakat yang turun untuk menantikan kedatangan Mahfud MD mengenakan baju serba merah, mulai dari topi, baju, dan bahkan celana juga ada yang berwarna merah ya Tribuners. Nah, selain itu pula Yeni Wahid ini menyampaikan satu patah dua kata kepada para pendukung Ganjar Mahfud untuk jangan lupa memilih Ganjar Mahfud di pemilu 2024 mendatang. Kalau untuk Mahfud MD sendiri Tribuners, ini beliau mengenakan pakaian dengan pakaian berwarna putih dengan rompi hitam. Selain itu juga pada saat melakukan kampanye, Mahfud ini mengajak masyarakat dan juga Srikandi pendukung Ganjar Mahfud untuk tak lupa datang ke TPS pada saat pemilu dilaksanakan, yakni tepatnya 14 Februari 2024 mendatang. Ya, untuk hari ini tepatnya pada pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, ini kita sudah menantikan detik-detik kedatangan dari Mahfud MD saat ini sudah tiba di Lampung Utara untuk melaksanakan atau menghadiri istighosah serta doa bersama demi kemenangan Ganjar Mahfud. Nah, Tribuners, ini kedatangan Mahfud seperti biasa mendapatkan sambutan dan antusiasme dari para pendukungnya, dan juga bisa dilihat bahwasannya ini kedatangan Mahfud MD dengan menggunakan helikopter. Ya, Tribuners, Mahfud MD sudah tiba dan sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan kedatangan Mahfud untuk menghadiri istighosah dan juga doa bersama di Lampung Utara. Tenang Pak, saya sudah di sini Pak. Bapak kami Pak. Mama saudara, Mama nggak kelihatan lagi. Sabar mundur ya. Jangan lupa ya, jangan dong media. Semua berkumpul di sini, ini adalah karena kita ingin negara ini ke depannya dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mau berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita berjuang untuk pemimpin yang mau berjuang untuk petani agar petani hidupnya sejahtera.
Kita berjuang agar negara kita, negara maritim terbesar di dunia, nelayannya juga hidupnya makmur. Kita berjuang bagi pasangan Ganjar Mahfud karena mereka punya kepedulian terhadap rakyat jelata. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Karena itu harus dibantu. Salah satu programnya adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Tidak boleh yang hidupnya sukses hanyalah anak-anak dari keluarga kaya saja. Semua masyarakat Indonesia harus punya kesempatan untuk hidup sejahtera. Pasangan Ganjar dan Mahfud peduli dengan kesejahteraan para perempuan-perempuan Indonesia. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti ibu-ibu ini pusing kalau harga sembako tambah naik dan tidak terbeli oleh kantongnya. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa petani harus dibantu sehingga ketika gagal panen mereka tidak terjerat hutang. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa prajurit TNI dan Polri harus disejahterakan. Pasangan Ganjar Mahfud ingin agar di setiap desa ada fasilitas kesehatan untuk orang miskin, ada pelayanan kesehatan untuk semua yang merata di desa-desa terpencil, di daerah-daerah pinggiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa kita ada di sini. Karena kita semua ingin menitipkan aspirasi untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita semua di sini bukan cuma ingin memenangkan Ganjar Mahfud, tapi berjuang untuk kepentingan kita sendiri. Negara Indonesia adalah negara yang kaya, sudah masuk dalam 20 negara terkaya di dunia, tapi masih banyak rakyatnya yang belum sejahtera. Rakyatnya kaya, tapi kaya hutang. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Ini yang harus diatasi kalau mau negaranya maju ke depannya. Dan kita menitipkan amanah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud berjalan sendiri. Harus kita temani. Kita harus bergerak. Siap bergerak? Siap bergerak? Siap bergerak? Di sini banyak yang dari kalangan santri enggak? Banyak yang dari kalangan santri? Mau pemimpin yang dari kalangan santri? Pak Mahfud itu santri sejati dan orang NU. Ya. Pak Ganjar, Mbak Atikoh istrinya itu datang dari kalangan pesantren. Kakek beliau, Kiai Hisham adalah seorang kiai besar di Banjarnegara, di Jawa Tengah. Jadi orang kita sendiri harus kita dukung. Nah, tapi nanti kalau ada yang cerita, oh santri kan ada beberapa paslon yang santri. Nah, kita pilih santri yang penegak hukum. Kita pilih orang NU yang dekat dengan Gus Dur. Jangan tertukar ya. Ya, jadi santri yang mau menegakkan hukum, yang anti korupsi itu hanyalah Pak Mahfud MD. Santri yang dekat dengan Gus Dur, yang muridnya Gus Dur langsung itu Pak Mahfud MD. Jadi kita titipkan perjuangan di tangan beliau. Siap Bapak Ibu? Ya. Nanti ada yang iming-iming bansos. Nanti ada yang iming-iming BLT. Kira-kira kalau sudah dikasih bansos dan BLT, nyoblos yang lainnya enggak? Nyoblos 3. Tetap nyoblos nomor 3 enggak? Iya. Kenapa? Karena bansos itu
kembali ke rakyat. Betul, betul. Dan kalau pasangan Ganjar Mahfud menang, pasti juga bansos akan diteruskan. Bansos dan BLT tetap akan diteruskan Bapak Ibu. Ya, terus tidak mungkin tidak. Karena Pak Mahfud ini datang dari keluarga biasa, mengerti susahnya orang-orang kecil, orang-orang jelata. Dan Pak Mahfud ngerti bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Bukan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Semua rakyat harus dilindungi. Nah, ini hanyalah ada di pasangan Ganjar Mahfud. Jadi besok-besok kalau ada yang kasih BLT, kita nyanyikan. Nyanyinya gimana? Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Ya, karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, oke. Siap bergerak? Siap bergerak? Angka nomor 3. Siap bergerak? Pilih pemimpin yang mana? Ganjar Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeni Wahid atas orasi kebangsaan yang telah disampaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yeni. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, orasi kebangsaan selanjutnya akan disampaikan oleh Batin Perkasa Sayyidani Mimpi Hukum Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Beliau merupakan seorang akademisi, hakim, dan politisi. Beliau saat ini mencalonkan diri sebagai paslon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kepada beliau dengan segala hormat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Pangeran Edward Shah Perno selaku Ketua TPD Provinsi Lampung. Yang terhormat Mbak Yeni Wahid selaku Wakil Ketua TPN Tim Pemenangan Nasional Pasangan Ganjar Mahfud di Jakarta. Yang terhormat Datuk Nadi Kiang Akuan Abung. Yang terhormat Sultan Ria Pemulihan, Sultan Rajo Asal Datuk Hidayat Lembasi, dan Habib Abdurrahman Sayyid Ukhwah Mego. Ada juga Sultan Rajo Modung Kiai Muhajir, Kiai Muzakir, Kiai Amir Syarifuddin, Kiai Khairon, Kiai Nahrawi, Gus Kholik selaku inisiator Mahfud Lampung. Saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk sebuah acara yang untuk kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan rakyat atau kaum muslimin Indonesia, yaitu ada istighosah dan sholawat untuk negeri. Istighosah itu artinya doa bersama. Sholawat itu adalah pujian kepada Nabi. Mari kita berdoa bersama agar pemilu tahun 2024 ini berjalan baik. Kita lantunkan puja-puji kepada Nabi, agar kita selalu mengambil inspirasi dari kepemimpinan beliau. Karena pemilu yang akan datang ini kita akan memilih pemimpin. Memilih pemimpin ada sifat-sifat yang melekat pada Nabi, yaitu sifat wajib pada Nabi. Pertama, pemimpin itu harus jujur, sidik, kemudian amanah, bisa dipercaya, bertanggung jawab, tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak menutupi dan tidak mendramatisir.
dan Fatona. Seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan agar mengerti untuk merumuskan dengan cepat masalah-masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaian. Itulah sebabnya kita beristighosa kalau isi kampanye tentang harus apa pemimpin Indonesia ke depan. Tadi sudah diwakili oleh Mbak Yeni Wahid, Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, yang mengatakan bahwa tujuan setiap kepemimpinan itu adalah membangun kesejahteraan bagi rakyatnya. Petani harus dibuat lagi bangga untuk bertani. Nelayan harus menjadi bangga menjadi nelayan. Sekarang, saudara sekalian, berdasar data yang ada, jumlah petani semakin sedikit karena petani tidak bangga menjadi petani. Tidak memberikan janji penghasilan yang cukup dan sejahtera sekarang ini menjadi petani. Padahal kita ini adalah negara agraris. Pun jumlah petani semakin sedikit karena banyak anak-anak desa yang sekarang merasa tidak nyaman menjadi petani. Lebih ingin bekerja di kota dengan pekerjaan yang bukan petani yang dianggap lebih menjanjikan rezeki. Nah, oleh sebab itu mari kita kembalikan. Petani harus disejahterakan kembali. Subsidi pupuk nanti akan disediakan. Kemudian kredit petani yang macet akan dibebaskan dan diputihkan. Kredit nelayan yang juga macet akan dibebaskan dan diputihkan. Karena sekarang ini menurut catatan kami ada 687 miliar rupiah kredit petani dan nelayan kepada pemerintah yang tidak terbayar karena tidak berhasil memproduksi atau menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bisa menguntungkan dan juga hasil-hasil laut yang bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan dirinya. Itulah sebabnya pada masa yang akan datang kita harus berani mengambil keputusan dengan cepat agar hutang-hutang untuk petani ini segera dibebaskan dan petani segera diberi bantuan, kemudahan pupuk, kemudahan benih dan sebagainya agar bisa bekerja dengan baik. Saudara sekalian, hari ini kita sedang bersolawat. Solawat memuji-muji Nabi. Salah satu yang harus kita ambil dari kepemimpinan Nabi itu tadi, Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tapi dari yang kita bacakan tadi ada juga sifat kepemimpinan yang harus ditunjukkan. Apakah itu presiden, apakah itu wakil presiden, apa DPR, DPRD, DPD. Itu yang ada di salawat yang kita baca tadi. Bahwa Nabi itu ya mempunyai sifat anta syamsun, anta badrun. Mari kita mulai dulu dengan salawatnya dulu. Baru kita urai isinya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta yasiru wa anta
Kalau kita ingin memilih pemimpin, pilihlah orang yang mendekati sifat-sifat seperti Nabi Muhammad. Memilih orang seperti Nabi Muhammad mungkin tidak bisa karena sekarang sudah tidak ada Nabi lagi. Tapi Nabi memberi contoh. Pemimpin yang baik itu siapa? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu memperhatikan kebahagiaan rakyatnya. Dia melindungi, dia mengayomi, dia menyejukkan, dia memberi harapan. Sehingga di dalam sholawat yang kita baca tadi ada kalimat yang sangat indah ditujukan kepada Nabi. Ya Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Apa itu artinya? Wahai Rasul, engkau adalah pemimpin yang seperti matahari, juga seperti rembulan. Apa matahari? Matahari itu adalah sebuah planet yang menjadi simbol konsistensi. Dia konsisten dan tegas, tanpa pandang bulu. Pada saatnya matahari terbit. Pada saatnya tenggelam, terbenam, ya terbenam. Sehingga kita bisa menghitung peredaran alam. Besok duhur jam berapa, maghrib jam berapa, asar jam berapa. Karena perputaran matahari yang konsisten. Matahari juga bersifat adil, memberi, menyinarkan seluruh sinarnya ke segala penjuru. Beliau adalah tegas, Nabi Muhammad, seperti matahari dan bumi bawah. Tetapi sekaligus dikatakan anta syamsun, anta badrun. Wahai Nabi, engkau adalah pemimpin yang seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama, yaitu selalu menyejukkan dan menyenangkan. Selalu membuat hati senang. Itulah bulan purnama. Sehingga tidak boleh ada pemimpin yang sewenang-wenang lalu membuat rakyatnya takut dengan narasi-narasi yang menakutkan. Tetapi juga pemimpin harus tegas seperti matahari. Anta nurun fauqa nur. Wahai Nabi, sebagai pemimpin engkau adalah cahaya. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bila mana ada orang sombong bisa engkau selesaikan dengan kehebatanmu. Bila mana ada orang tawadu, engkau lebih tawadu dengan kehebatanmu. Itulah seharusnya pemimpin. Tidak boleh sombong terhadap orang yang rendah hati. Tetapi boleh menyelesaikan orang yang sombong dengan gagah perkasa. Anta nur, fauqa nur, memberi sinar, memberi harapan, memberi pandangan yang jauh apa yang harus dituju oleh rakyatnya. Anta ikthiru wa ghali, engkau adalah bagai permata yang sangat mahal harganya. Anta misbahus sudur, engkau adalah penerang hati-hati yang sedang gundah. Jadi saudara, kalau kita hati gundah resah karena keadaan masyarakat kurang baik misalnya, berselawatlah kepada Nabi. Lalu berharaplah mempunyai pemimpin yang bisa menyejukkan hati rakyatnya yang sedang gundah. Saudara sekalian, saya tidak lama di sini, tetapi percayalah, kalau nanti Ganjar dan Mahfud diberi amanah, maka janji-janji yang sudah disampaikan di dalam visi dan misi, terutama untuk rakyat kecil, para petani nelayan, pembangunan infrastruktur bagi rakyat yang memerlukannya, maka akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Demikian dari kami, mari membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal Baraya ya. Astaghfirullah Rabbal Baraya.
Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali anta ta'lam kaifa hali qad kafani ilmu rabbi fi su'ali wa ikhtiyari. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Selamat datang Pak Mahfud. Kasih tahu Satgas. Satgas. Ingin negara ini ke depannya dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mau berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita berjuang untuk pemimpin yang mau berjuang untuk petani agar petani hidupnya sejahtera. Kita berjuang agar negara kita, negara maritim terbesar di dunia, nelayannya juga hidupnya makmur. Kita berjuang bagi pasangan Ganjar Mahfud karena mereka punya kepedulian terhadap rakyat jelata. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Karena itu harus dibantu. Salah satu programnya adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Tidak boleh yang hidupnya sukses hanyalah anak-anak dari keluarga kaya saja. Semua masyarakat Indonesia harus punya kesempatan untuk hidup sejahtera. Pasangan Ganjar dan Mahfud peduli dengan kesejahteraan para perempuan-perempuan Indonesia. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti ibu-ibu ini pusing kalau harga sembako tambah naik dan tidak terbeli oleh kantongnya. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa petani harus dibantu sehingga ketika gagal panen mereka tidak terjerat hutang.
pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa prajurit TNI dan Polri harus disejahterakan. Pasangan Ganjar Mahfud ingin agar di setiap desa ada fasilitas kesehatan untuk orang miskin, ada pelayanan kesehatan untuk semua yang merata di desa-desa terpencil, di daerah-daerah pinggiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa kita ada di sini. Karena kita semua ingin menitipkan aspirasi untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita semua di sini bukan cuma ingin memenangkan Ganjar Mahfud, tapi berjuang untuk kepentingan kita sendiri. Negara Indonesia adalah negara yang kaya, sudah masuk dalam 20 negara terkaya di dunia, tapi masih banyak rakyatnya yang belum sejahtera. Rakyatnya kaya, tapi kaya hutang. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Ini yang harus diatasi kalau mau negara ini maju ke depannya. Dan kita menitipkan amanah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud berjalan sendiri. Harus kita temani. Kita harus bergerak. Siap bergerak? Siap bergerak? Siap bergerak? Di sini banyak yang dari kalangan santri enggak? Banyak yang dari kalangan santri? Mau pemimpin yang dari kalangan santri? Pak Mahfud itu santri sejati dan orang NU. Ya. Pak Ganjar, Mbak Atikoh istrinya itu datang dari kalangan pesantren. Kakek beliau, Kiai Hisham, adalah seorang kiai besar di Banjarnegara, di Jawa Tengah. Jadi orang kita sendiri harus kita dukung. Nah, tapi nanti kalau ada yang cerita, oh santri kan ada beberapa paslon yang santri. Nah, kita pilih santri yang penegak hukum. Kita pilih orang NU yang dekat dengan Gus Dur. Jangan tertukar, ya. Ya, jadi santri yang mau menegakkan hukum, yang anti korupsi itu hanyalah Pak Mahfud MD. Santri yang dekat dengan Gus Dur, yang muridnya Gus Dur langsung itu Pak Mahfud MD. Jadi kita titipkan perjuangan di tangan beliau. Siap Bapak Ibu? Ya. Nanti ada yang iming-iming bansos. Nanti ada yang iming-iming BLT. Kira-kira kalau sudah dikasih bansos dan BLT, nyoblos yang lainnya enggak? Ya. Tetap nyoblos nomor 3 enggak? Iya. Kenapa? Karena bansos itu kembali ke rakyat. Betul. Dan kalau pasangan Ganjar Mahfud menang, pasti juga bansos akan diteruskan. Bansos dan BLT tetap akan diteruskan, Bapak Ibu. Ya, terus. Tidak mungkin tidak. Karena Pak Mahfud ini datang dari keluarga biasa, mengerti susahnya orang-orang kecil, orang-orang jelata. Dan Pak Mahfud ngerti bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Bukan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Semua rakyat harus dilindungi. Nah, ini hanyalah ada di pasangan Ganjar Mahfud. Jadi besok-besok kalau ada yang kasih BLT, kita nyanyikan. Nyanyinya gimana? Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Ya, karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, oke. Siap bergerak? Siap bergerak? Menangkan nomor 3. Siap bergerak? Pilih pemimpin yang amanah. Ganjar Mahfud.
kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeni Wahid atas orasi kebangsaan yang telah disampaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yeni. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, orasi kebangsaan selanjutnya akan disampaikan oleh Batin Perkasa Sayyidani Miti Hukum Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Beliau merupakan seorang akademisi, hakim, dan politisi. Beliau saat ini mencalonkan diri sebagai paslon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Pangeran Edward Shah Terno selaku Ketua TPD Provinsi Lampung. Yang terhormat Mbak Yeni Wahid selaku Wakil Ketua TPN Tim Pemenangan Nasional Pasangan Ganjar Mahfud di Jakarta. Yang terhormat Datuk Nadi Kiang Akuan Abung. Yang terhormat Sultan Ria Pemulihan, Sultan Rajo Asal Datuk Hidayat Lembasi, dan Habib Abdurrahman Sayyid Ukhwah Mego. Ada juga Sultan Rajo Modo Kiai Muhajir, Kiai Muzakir, Kiai Amir Syarifuddin, Kiai Khairon, Kiai Nahrawi, Gus Kholik selaku inisiator ada Mahfud Lampung. Saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk sebuah acara yang untuk kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan rakyat atau kaum muslimin Indonesia, yaitu ada istighosah dan sholawat untuk negeri. Istighosah itu artinya doa bersama. Sholawat itu adalah pujian kepada Nabi. Mari kita berdoa bersama agar pemilu tahun 2024 ini berjalan baik. Kita lantunkan puja-puji kepada Nabi, agar kita selalu mengambil inspirasi dari kepemimpinan beliau. Karena pemilu yang akan datang ini kita akan memilih pemimpin. Memilih pemimpin ada sifat-sifat yang melekat pada Nabi, yaitu sifat wajib pada Nabi. Pertama, pemimpin itu harus jujur, sidik, kemudian amanah, bisa dipercaya, bertanggung jawab, tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak menutupi dan tidak mendramatisir. Dan fatona, seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan agar mengerti untuk merumuskan dengan cepat masalah-masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaian. Itulah sebabnya kita beristighosah. Kalau isi kampanye tentang harus apa pemimpin Indonesia ke depan, tadi sudah diwakili oleh Mbak Yeni Wahid, Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, yang mengatakan bahwa tujuan setiap kepemimpinan itu adalah membangun kesejahteraan bagi rakyatnya. Petani harus dibuat lagi bangga untuk bertani. Nelayan harus menjadi bangga menjadi nelayan. Sekarang, saudara sekalian, berdasar data yang ada, jumlah petani semakin sedikit karena petani tidak bangga menjadi petani. Tidak memberikan janji penghasilan yang cukup dan sejahtera sekarang ini menjadi petani. Padahal kita ini adalah negara agraris. Pun jumlah petani semakin sedikit karena banyak anak-anak desa yang sekarang merasa tidak nyaman menjadi petani. Lebih ingin bekerja di kota dengan pekerjaan yang bukan petani, yang dianggap lebih menjanjikan rezeki. Nah, oleh sebab itu mari kita kembalikan. Petani harus disejahterakan kembali. Subsidi pupuk nanti akan disediakan.
Kemudian kredit-kredit petani yang macet akan dibebaskan dan diputihkan. Kredit nelayan yang juga macet akan dibebaskan dan diputihkan. Karena sekarang ini menurut catatan kami ada 687 miliar rupiah kredit petani dan nelayan kepada pemerintah yang tidak terbayar karena tidak berhasil memproduksi atau menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bisa menguntungkan dan juga hasil-hasil laut yang bisa dimanfaatkan untuk mencetakkan dirinya. Itulah sebabnya pada masa yang akan datang kita harus berani mengambil keputusan dengan cepat agar hutang-hutang untuk petani ini segera dibebaskan dan petani segera diberi bantuan, kemudahan pupuk, kemudahan benih dan sebagainya agar bisa bekerja dengan baik. Saudara sekalian, hari ini kita sedang bersolawat. Solawat memuji-muji Nabi. Salah satu yang harus kita ambil dari kepemimpinan Nabi itu tadi, sidik, amanah, tabligh, khotbah. Tapi dari yang kita bacakan tadi ada juga sifat kepemimpinan yang harus ditunjukkan. Apakah itu presiden, apakah itu wakil presiden, apa DPR, DPRD, DPD. Itu yang ada di salawat yang kita baca tadi. Bahwa Nabi itu ya mempunyai sifat anta syamsun, anta badrun. Mari kita mulai dulu dengan sholawatnya dulu, baru kita urai isinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta syamsun, anta kalau kita ingin memilih pemimpin, pilihlah orang yang mendekati sifat-sifat seperti Nabi Muhammad. Memilih orang seperti Nabi Muhammad mungkin tidak bisa karena sekarang sudah tidak ada Nabi lagi. Tapi Nabi memberi contoh. Pemimpin yang baik itu siapa? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu memperhatikan kebahagiaan rakyatnya. Dia melindungi, dia mengayomi, dia menyejukkan, dia memberi harapan. Sehingga di dalam sholawat yang kita baca tadi ada kalimat yang sangat indah ditujukan kepada Nabi.
Ya Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Apa itu artinya? Wahai Rasul, engkau adalah pemimpin yang seperti matahari, juga seperti rembulan. Apa matahari? Matahari itu adalah sebuah planet yang menjadi simbol konsistensi. Dia konsisten dan tegas, tanpa pandang bulu. Pada saatnya matahari terbit, pada saatnya tenggelam, terbenam, ya terbenam. Sehingga kita bisa menghitung peredaran alam. Besok zuhur jam berapa, maghrib jam berapa, asar jam berapa. Karena perputaran matahari yang konsisten. Matahari juga bersifat adil, memberi, menyinarkan seluruh sinarnya ke segala penjuru. Beliau adalah tegas, Nabi Muhammad, seperti matahari dan berwibawa. Tetapi sekaligus dikatakan anta syamsun, anta badrun. Wahai Nabi, engkau adalah pemimpin yang seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama, yaitu selalu menyejukkan dan menyenangkan. Selalu membuat hati senang. Itulah bulan purnama. Sehingga tidak boleh ada pemimpin yang sewenang-wenang lalu membuat rakyatnya takut dengan narasi-narasi yang menakutkan. Tetapi juga pemimpin harus tegas seperti matahari. Anta nurun fauqa nur. Wahai Nabi, sebagai pemimpin engkau adalah cahaya. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bila mana ada orang sombong, bisa engkau selesaikan dengan kehebatanmu. Bila mana ada orang tawadu, engkau lebih tawadu dengan kehebatanmu. Itulah seharusnya pemimpin. Tidak boleh sombong terhadap orang yang rendah hati, tetapi boleh menyelesaikan orang yang sombong dengan gagah perkasa. Anta nur, fauqa nur, memberi sinar, memberi harapan, memberi pandangan yang jauh apa yang harus dituju oleh rakyatnya. Anta ikfiru wa ghali, engkau adalah bagai permata yang sangat mahal harganya. Anta misbahus sudur, engkau adalah penerang hati-hati yang sedang gundah. Jadi saudara, kalau kita hati gundah resah karena keadaan masyarakat kurang baik misalnya, berselawatlah kepada Nabi. Lalu berharaplah mempunyai pemimpin yang bisa menyejukkan hati rakyatnya yang sedang gundah. Saudara sekalian, saya tidak lama di sini, tetapi percayalah, kalau nanti Ganjar dan Mahfud diberi amanah, maka janji-janji yang sudah disampaikan di dalam visi dan misi, terutama untuk rakyat kecil, para petani nelayan, pembangunan infrastruktur bagi rakyat yang memerlukannya, maka akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Demikian dari kami, mari membaca istighfar, astagfirullah rabbal baraya ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali, anta ta'lam kaifa hali, qad kafani ilmu rabbi fi su'ali wa khiyari, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ingin negara ini ke depannya dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mau berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita berjuang untuk pemimpin yang mau berjuang untuk petani agar petani hidupnya sejahtera. Kita berjuang agar negara kita, negara maritim terbesar di dunia, nelayannya juga hidupnya makmur. Kita berjuang bagi pasangan Ganjar Mahfud karena mereka punya kepedulian terhadap rakyat jelata. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Karena itu harus dibantu. Salah satu programnya adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Tidak boleh yang hidupnya sukses hanyalah anak-anak dari keluarga kaya saja. Semua masyarakat Indonesia harus punya kesempatan untuk hidup sejahtera. Pasangan Ganjar dan Mahfud peduli dengan kesejahteraan para perempuan-perempuan Indonesia. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti ibu-ibu ini pusing kalau harga sembako tambah naik dan tidak terbeli oleh kantongnya. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa petani harus dibantu sehingga ketika gagal panen mereka tidak terjerat hutang. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti bahwa prajurit TNI dan Polri harus disejahterakan. Pasangan Ganjar Mahfud ingin agar di setiap desa ada fasilitas kesehatan untuk orang miskin, ada pelayanan kesehatan untuk semua yang merata di desa-desa terpencil, di daerah-daerah pinggiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa kita ada di sini. Karena kita semua ingin menitipkan aspirasi untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita semua di sini bukan cuma ingin memenangkan Ganjar Mahfud, tapi berjuang untuk kepentingan kita sendiri. Negara Indonesia adalah negara yang kaya. Sudah masuk dalam 20 negara terkaya di dunia, tapi masih banyak rakyatnya yang belum sejahtera. Rakyatnya kaya, tapi kaya hutang. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Ini yang harus diatasi kalau mau negaranya maju ke depannya. Dan kita menitipkan amanah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud berjalan sendiri. Harus kita temani. Kita harus bergerak. Siap bergerak? Siap bergerak? Siap bergerak? Di sini banyak yang dari kalangan santri enggak? Banyak yang dari kalangan santri? Mau pemimpin yang dari kalangan santri? Pak Mahfud itu santri sejati dan orang NU. Ya. Pak Ganjar, Mbak Atikoh istrinya itu datang dari kalangan pesantren. Kakek beliau, Kiai Hisham adalah seorang kiai besar di Banjarnegara, di Jawa Tengah. Jadi orang kita sendiri harus kita dukung. Nah, tapi nanti kalau ada yang cerita, oh santri kan ada beberapa paslon yang santri. Nah, kita pilih santri yang penegak hukum. Kita pilih orang NU yang dekat dengan Gofar. Jangan tertukar, ya.
Ya, jadi santri yang mau menegakkan hukum yang anti korupsi itu hanyalah Pak Mahfud MD. Santri yang dekat dengan Gus Dur, yang muridnya Gus Dur langsung itu Pak Mahfud MD. Jadi kita titipkan perjuangan di tangan beliau. Siap Bapak Ibu? Ya. Nanti ada yang iming-iming bansos. Nanti ada yang iming-iming BLT. Kira-kira kalau sudah dikasih bansos dan BLT, nyoblos yang lainnya enggak? Tetap nyoblos nomor 3 enggak? Iya. Kenapa? Karena bansos itu kembali ke rakyat. Betul. Dan kalau pasangan Ganjar Mahfud menang, pasti juga bansos akan diteruskan. Bansos dan BLT tetap akan diteruskan Bapak Ibu. Ya, terus tidak mungkin tidak. Karena Pak Mahfud ini datang dari keluarga biasa, mengerti susahnya orang-orang kecil, orang-orang jelata. Dan Pak Mahfud ngerti bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Bukan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua rakyat harus dilindungi. Nah, ini hanyalah ada di pasangan Ganjar Mahfud. Jadi besok-besok kalau ada yang kasih BLT, kita nyanyikan. Nyanyinya gimana? Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Ya, karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, oke. Siap bergerak? Siap bergerak? Angka nomor 3. Siap bergerak? Pilih pemimpin yang mana? Ganjar Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeni Wahid atas orasi kebangsaan yang telah disampaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yeni. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, orasi kebangsaan selanjutnya akan disampaikan oleh Batin Perkasa Saidani Niti Hukum Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Beliau merupakan seorang akademisi, hakim, dan politisi. Beliau saat ini mencalonkan diri sebagai paslon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kepada beliau dengan segala hormat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Pangeran Edward Shah Pernom selaku Ketua TPD Provinsi Lampung. Yang terhormat Mbak Yeni Wahid selaku Wakil Ketua TPN Tim Pemenangan Nasional Pasangan Ganjar Mahfud di Jakarta. Yang terhormat Datuk Nadi Kiang Akuan Abung. Yang terhormat Sultan Ria Pemulihan, Sultan Rajo Asal Datuk Hidayat Lembasi, dan Habib Abdurrahman Sayyid Ukhwah Mego. Ada juga Sultan Rajo Modung Kiai Muhajir, Kiai Musakir Kiai Amir Syarifuddin, Kiai Khairon Kiai Nahrawi, Gus Kholik selaku inisiator Mahfud Lampung. Saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk sebuah acara yang untuk kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan rakyat atau kaum muslimin Indonesia, yaitu ada istighosah dan sholawat untuk negeri. Istighosah itu artinya doa bersama.
Sholawat itu adalah pujian kepada Nabi. Mari kita berdoa bersama agar pemilu tahun 2024 ini berjalan baik. Kita lantunkan puja-puji kepada Nabi, agar kita selalu mengambil inspirasi dari kepemimpinan beliau. Karena pemilu yang akan datang ini kita akan memilih pemimpin. Memilih pemimpin ada sifat-sifat yang melekat pada Nabi, yaitu sifat wajib pada Nabi. Pertama, pemimpin itu harus jujur, sidik, kemudian amanah, bisa dipercaya, bertanggung jawab, tabligh,